di Car Free Day. Itu ketika kita melakukan petik sampah, ada yang datang tiba-tiba kita lagi pegang karo ya atau trash bag, nitip dong. Kita tolak baik-baik, silakan cari tempat sampah yang terdekat agar kita mengedukasi mereka untuk yuk jangan mager, jangan malas bergerak, sampahmu tanggung jawabmu, cari tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah bergabung di channel YouTube Adiwiyata SMA Negeri 65 Jakarta. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan 5 Juni 2020, kami tim Adiwiyata SMA Negeri 65 Jakarta berinisiatif untuk membuat konten YouTube dan kami telah mengundang narasumber yaitu dari komunitas Jakarta Osoji Club. Saya pertama ingin memperkenalkan narasumber saya dulu. Yang pertama ada Leader of Education and Campaign dari Jakarta Osoji Club yaitu Mas Adi Saputra Saiman. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Mas Aksara. Yeah. Selamat malam juga terima semua di SMA 65 yang nanti akan menyaksikan. Yeah. Terima kasih Mas Adi telah bergabung di diskusi ini. Yang kedua yaitu ada leader dari komunitas Jakarta OCG Club yaitu Mas Faiz Mutakin Amrullah. Selamat malam Mas Faiz. Selamat malam Mas Angkasa. Terima kasih sudah mengundang kami. Iya, terima kasih telah menjadi narasumber di perbincangan kali ini. Nah, mungkin nanti ini sedikit penjelasan mengenai diskusi ini. Kita akan bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama itu kita diskusi antara saya sebagai moderator dan Mas Faiz dan Mas Adi sebagai narasumber. Nah, sesi kedua itu adalah sesi tanya-jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang kita telah tampung dari Instagram kami, dari Instagram Stories kami. Iya. Baiklah, bisa kita mulai diskusi sesi pertama di hari ini. Itu mengenai, mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas, bagaimana awal mula terciptanya organisasi atau komunitas Jakarta Osoji Club ini, dan tolong dijelaskan juga apa yang menjadi fokus utama dalam program-program dari komunitas Jakarta Osoji Club ini, Mas. Mas Faiz dulu mungkin. Jakarta Osoji Club berdiri pada tanggal 29 April 2012. Foundernya itu seorang Jepang yang bernama Shoshi Ashida. Beliau seorang ekspatriat Jepang yang bekerja di Jakarta. Kan kalau ekspatriat itu biasanya kan gemar berolahraga ya. Setiap minggu pagi gitu beliau berolahraga di Ring Road Gelora Bung Karno. Dan di sana beliau melihat banyak sampah yang berserakan di sana. Makanya beliau berinisiatif mengumpulkan teman-temannya sesama ekspatriot untuk melakukan petik sampah, dan petik sampah pertama itu pada tanggal 29 April 2012, dan sebelumnya juga beliau juga menulis artikel di koran Jakarta Shinbun. Oke. Jadi Jakarta Osoji Club sudah 8 tahun ini. Iya, mohon maaf tadi nama orang Jepangnya itu siapa Mas, foundernya itu? Shoshi Ashida. Nah, Pak Shoshi Ashida ini dia sudah berapa tahun Mas tinggal di Jakarta sampai dia menciptakan acara itu, petik sampah itu? Beliau itu dari tahun berapa dia? Dari tahun 80-an sih Mas di Jakarta. Oh. Memang beliau ada keturunan Indonesia sih. Oh. Iya. Yeah. Nah, saya mau tanya juga mengenai ini Mas, Mas Faiz ini kan sebagai leader dari Jakarta Osoji Club. Jakarta Osoji Club ini telah berdiri berarti kurang lebih selama 8 tahun ya Mas sampai sekarang. Nah, apakah dari awal berdirinya JOC ini Mas Faiz sudah menjadi leader, ataukah leader ini ada masa baktinya, Mas? Sebenarnya untuk leader masa baktinya 1 tahun sekali sih dipilih. Saya kebetulan saya masuk di bulan Juni 2016 dan mulai jadi leader itu di awal 2017. Oke. Tapi boleh diceritain sedikit nggak, Mas? Mungkin dari awal berdirinya JOC ini, apakah Mas Faiz sudah bergabung dalam JOC atau ada yang mengajak? Nanti Mas Adi juga bisa tambahin. Gimana, Mas?
Saya mulai bergabung itu kan tahun 2016 ya. Tahu dari teman dan saya lihat kegiatannya itu positif dan kita juga harus malu sih sebenarnya ya. Tidak tidak banyak organisasi yang konsen di masalah lingkungan yang hal-hal yang kecil gitu. Maksudnya kayak kita kan mengedukasi orang agar tidak membuang sampah sembarangan gitu. Sangat sedikit sekali organisasi seperti itu dan saya lihat kok malah orang Jepang gitu yang peduli akan lingkungan kita gitu. Makanya Iya, betul. dari situ, dari keinginan untuk ikut serta, ya makanya saya bergabung tahun 2016, bulan Juni tepatnya. Oke, kalau Mas Adi bagaimana Mas? Tahun berapa awal bergabungnya dan bagaimana ceritanya bisa bergabung di JOC? Itu tahun Mohon maaf Mas, kurang jelas. awal bergabung itu sekitar tahun 2017. Iya. Ketika itu memang sebelumnya JOC sendiri saya sudah pernah ikuti beritanya di salah satu stasiun televisi dan sudah berapa kali memang JOC diliput oleh di Indonesia ya, nasional gitu. Nah, kemudian coba searching Facebooknya, kemudian ketemu juga IG-nya, dan akhirnya saya coba kontak langsung ke Mas Faiz karena waktu itu Mas Faiz sudah leadernya ya Mas Faiz ya, sudah leader di JOC dan ya begitu welcome-nya dan akhirnya saya ikut bergabung dan belum berapa lama saya bergabung teman-teman di JOC termasuk Mas Faiz sendiri sebagai leadernya mempercayakan suatu divisi ke saya dan teman-teman dan sampai sekarang inilah kita komitmen untuk sama-sama bergerak melakukan perubahan-perubahan gitu. Ya, posisi sebagai leader education and campaign dari JOC ini dari tahun berapa Mas? Apakah Mas Adi sendiri leader pertamanya atau ada leader sebelumnya? Ya, sebenarnya kalau kita bicara format dari atau susunan dari JOC sendiri, kita baru benar-benar dibuat itu sekitar 2019 ya Mas Faiz ya, 2019 ya. Kita mulai Ya, setelah kita open recruitment. Jadi kita membuat suatu keharuan di JOC dan Mas Faiz juga berpikir dan teman-teman yang lain di manajemen berpikir bahwa kita harus membuat pembaharuan yang lebih baik lagi di JOC dan membuat struktur yang benar-benar yang bisa mengakomodir semua beberapa kegiatan kita. Akhirnya dibuatlah beberapa divisi termasuk leader divisi edukasi dan campaign ini. Nah, akhirnya dibentuklah setiap divisi dan Mas Faiz kontak saya, Mas, bantu kami dong untuk ada di divisi ini untuk mengajak teman-teman lain, memberi semangat teman-teman lain untuk terus bergerak. Dan akhirnya ya udah, oke, saya siap gitu. Dengan tentunya dengan kita saling sharing, tidak ada yang merasa bahwa karena saya leader saya yang paling tahu, enggak, saya juga proses belajar gitu. Oh gitu. Ya jadi memang divisi education and campaign itu baru diciptakan ya Mas ya? Iya, kurang lebihnya sih seperti itu. Walaupun sistem apa yang kita lakukan, apa yang teman-teman JOC lakukan jauh sebelum ada divisi ini itu sudah berjalan. Cuman memang divisinya kalau boleh nanti ditambahkan dilengkapi oleh Mas Faiz ya, belum ada divisi memang khusus dibuat seperti ini sebelum-sebelumnya gitu ya Mas Faiz ya. Gitu. Iya. Nah, dulu divisi masih bercampur sih antara edukasi, event dan lain-lain gitu. Tapi sejak tahun 2019 memang saya berpikir bahwa kita harus ada divisi yang memang benar-benar fokus gitu. Oke. Sekarang kita beralih ke ini mungkin ya Mas ya, program-programnya ya Mas ya. Apa saja nih Mas kalau boleh tahu program-program yang sudah dilaksanakan oleh Jakarta OCG Club? Dan apa tujuan dari program tersebut? Ya, mungkin Mas Faiz bisa dulu. Silakan. Untuk program rutin kita adalah edukasi kepada masyarakat mengenai malu buang sampah sembarangan itu di area CFD. Sebenarnya bukan di area CFD aja sih. Maksudnya edukasi di pusat-pusat keramaian gitu. Satu, edukasi kepada masyarakat. Kedua adalah kita juga kampanye di sosial media
Yang ketiga, kita juga edukasi ke sekolah-sekolah atau perguruan tinggi. Oke. Itu sih sebenarnya yang ya tiga apa ya? Oh iya, satu lagi di event-event Jepang sih. Kan karena Event-event Jepang, Jepang Mas. itu kan terkenal ya negara yang bersih ya. Jadi kita edukasi di event-event Jepang seperti Japan Matsuri, terus Enichishai, dan gelar Jepang UI. Setiap tahun kita bergabung di acara itu. Oh, itu maksudnya Dan acara Jepang, masih banyak lagi sih sebenarnya acara-acara yang kayak acara Jepang Kenapa, yang Mas? digelar di Indonesia, Mas. Dan ini apa namanya, acara Iya, Jepang acara ini Jepang yang digelar di isinya Indonesia. orang-orang Indonesia apa bagaimana, Mas? Orang-orang Indonesia pecinta ini sih, kultur Jepang sih. Kebanyakan ya kan anak-anak muda tuh yang masuk ke situ. Nah, kenapa kita masuk ke situ? Karena anak-anak muda ini kan mereka pasti kalau mau mereka kan pecinta Jepang nih, mereka harus 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 ngadopsi juga dong kultur orang Jepang yang suka kebersihan gitu-gitu. Makanya kami konsen di situ agar mudah masuk untuk edukasinya gitu. Mungkin Mas Adi bisa nambahin? Silakan. Ya betul apa yang disampaikan tadi Mas Faiz, Mas Asara dan teman-teman semua bahwa kegiatan JOC memang kalau bahasanya sendiri kan JOC Jakarta Osoji Club. Osoji itu artinya bersih-bersih dalam bahasa Jepang. Nah, kenapa kita menggunakan Jepang segala macam pernak-pernik Jepang karena ya tadi sudah dijelaskan sama Mas Faiz, founder dari JOC ini adalah ekspatriat Jepang. Nah, karena mereka terbiasa dengan budaya bersih mereka dan mereka bawa ke negara kita, akhirnya itu jadi semangat buat mereka, akhirnya terbentuklah JOC dan JOC melakukan kegiatan itu juga masuk kerap diundang oleh festival-festival Jepang yang diadakan di Indonesia, khususnya oleh Japan Matsuri, Japan Matsuri, kemudian Enichishai. Kalau tadi gelar Jepang UI itu tepatnya teman-teman mahasiswa di UI yang memang suka dengan Jepangan, suka dengan kultur Jepang, dan mereka mengadakan satu festival Jepang, dan akhirnya mereka mendengar tentang JOC dan JOC diundang masuk, dan kita masuk berkegiatan seperti itu. Nah, sekaligus saya menyambung apa yang disampaikan Mas Faiz bahwa kita ingin mengajak orang-orang yang tadi mengakunya pengen cinta atau tertarik dengan kultur Jepang, dengan segala macam budayanya, tapi ada satu budaya yang memang harus kita ajak mereka, yuk tertarik juga dengan budaya mereka yang cinta kebersihan dan tertib masalah kebersihan gitu loh. Nah, dari situlah kita masuk, apalagi kalau bicara tentang festival Jepang itu, anak-anak muda Indonesia sangat antusias untuk ikut masuk di festival itu. Nah, disitulah jadi target utama kita gitu. Ya, karena memang permasalahan utama di Jakarta memang salah satunya sampah ya, Mas ya. Sampah itu menjadi salah satu permasalahan yang memang harus diselesaikan ya. Nah, saya tertarik untuk membahas masalah klasik Mas Aksara di negeri ini, dimanapun, nggak cuma di Jakarta doang. Oh iya betul Mas. Nah, saya tertarik untuk membahas program yang tadi disampaikan. Saya tertarik untuk membahas program yang tadi disampaikan Mas Faiz. Yang pertama adalah soal bersih-bersih di CFD ya. Dan ini kan ada campaign malu buang sampah sembarangan ya Mas. Tentunya campaign ini kan adalah bagian dari pekerjaannya Mas Adi ya Mas ya. Nah, saya mau menanyakan apakah ada kesulitan-kesulitan Mas dalam berkampanye di Car Free Day gitu, dan apa saja sih Mas yang dilakukan Jakarta Osoji Club di Car Free Day itu gitu? Oke, jawab dulu atau Mas Faiz? Mas Adi dulu. Mas Adi aja. Oke, aku dulu ya. Oke, kalau ditanya apa saja kendalanya atau halangannya, aduh, itu Mas Faiz sudah senyum-senyum tuh. Karena memang kita menghadapi karakter orang-orang kita tuh, ya Mas Aksara udah tahu sendiri. Bahkan teman-teman di sekolah sudah tahu kan karakter teman-teman, karakter kita orang Indonesia seperti apa sih sebenarnya kan. Nah, ketika kita mengajak suatu hal yang baru, atau mengajak kepada sesuatu yang sebenarnya itu yang seharusnya jadi bagian dari kehidupan kita, tapi itu tidak mereka lakukan. Nah, ketika kita mengajak, sepertinya itu sesuatu yang something new gitu loh, sesuatu yang baru. Padahal itu udah lama, dan itu harusnya menjadi bagian dari kehidupan kita yang melekat. Nah, kendalanya adalah, kadang-kadang mereka merasa, kan ada petugas kebersihan, kan ada pemerintah. Sampah itu urusan pemerintah.
sampah itu urusan petugas pasukan oranye misalnya kalau di Jakarta atau di daerah lain petugas kebersihan misalnya. Mindset atau pola pikir yang seperti inilah yang ada di benak mereka. Nah, ketika kita menyampaikan bahwa salah, itu tidak tepat, itu tidak benar. Yang benar adalah sampah itu tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kita masing-masing. Sesuai tagline-nya JOC, sampahmu tanggung jawabmu. Mereka kaget, kok saya yang bertanggung jawab? Apa gunanya petugas kebersihan dong? Apa gunanya mereka digaji? Nah, barulah kami menjelaskan bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Sampahmu tanggung jawabmu karena apa? Ketika persoalan sampah ini kita abaikan, maka kembali kepada diri kita. Saya katakan, pernah merasakan banjir tidak? Pernah. Banjir banyak sampah tidak? Iya. Kena enggak? Kena. Pernah enggak masuk sampah, banjir masuk ke rumah, kemudian sampahnya ikut? Pernah. Nah, itulah problemnya saya bilang. Itulah problem yang harus kita hadapi dan sebenarnya problem itu bisa kita bisa kita hindari kalau kita melakukan pola hidup yang bertanggung jawab dengan sampah kita. Nah, yang seperti itu saksara yang kita hadapi di lapangan, apalagi kalau di JOC di Car Free Day itu ketika kita melakukan petik sampah, ada yang datang tiba-tiba kita lagi pegang karung ya trash bag, nitip dong, kita tolak baik-baik, silakan cari tempat sampah yang terdekat agar kita mengedukasi mereka untuk yuk jangan mager, jangan malas bergerak, sampahmu tanggung jawabmu cari tempat sampah. Mereka lantas jawab, loh kalian-kalian ini gunanya apa dong ada di sini? Nah, jadi mereka menganggap bahwa teman-teman JOC yang saat itu sebagian besar relawan yang beraktivitas di petik sampah di KFC, dia merasa bahwa mereka itu petugas kebersihan gitu loh Mas. Jadi Iya, betul. Gitu Mas. Tadi saya juga mau menanyakan Mas Faiz. Oh ya, silakan Mas Faiz. Iya sih sebenarnya apa yang dikatakan Mas Adi betul banget sih. Karena kenapa kita pilih CFD juga karena di situ kan banyak orang ya, banyak massa berkumpul dan kita pengen kan kita di CFD itu bukan hanya kampanye gitu aja, bukan hanya edukasi aja, tapi kita melakukan petik sampah ya Mas Adi ya. Ya. Karena tujuan kita bukan untuk membersihkan sih sebenarnya, tapi untuk mengedukasi dengan cara perilaku gitu. Oh iya ya, buang sampah sembarangan itu nggak baik ya. Oh mereka aja peduli dengan sampah yang kita buang sembarangan atau apa. JOC melakukan edukasi dengan cara seperti itu sih. Petik sampah iya, mengedukasi secara verbal juga iya. Kendala-kendalanya sih ya banyak kalau mau ditanya. Iya, jadi jadi sebenarnya sering juga ya Mas ya, dianggap orang-orang yang tidak tahu JOC menganggap bahwa itu bagian dari petugas kebersihan gitu ya Mas ya. Tapi saya mau menekankan bahwa perbedaan JOC dengan petugas kebersihan itu adalah di sisi edukasinya ya Mas ya, bahwa petugas kebersihan itu dia tugasnya hanya membersihkan sampah, mengungut sampah, tapi JOC ada nilainya ya Mas. Ada sesuatu yang ingin disampaikan ke masyarakat sebagai edukasi gitu ya. Betul Mas, betul. Iya. Nah, masalah ininya Mas, peserta dalam setiap Car Free Day ini berapa orang Mas? Itu pesertanya itu terdiri dari apa aja? Mungkin relawannya berapa orang atau dari komunitas JOC-nya sendiri berapa orang? Mungkin bisa dijelaskan Mas Adi dulu mungkin. Mas Faiz bisa. Okay. Mas Faiz dulu. Kalau untuk kegiatan rutin di CFD sendiri kita biasa 15 sampai 20 orang. Oke. Dan sebagian besar sih itu dari grup, kan kita ada grup di WhatsApp Mas. Jadi itu sebagian dari grup kita. Memang mungkin orang baru itu satu minggu itu ada 5. Mungkin kalau banyak ada 10 gitu. Tapi di beberapa kegiatan itu memang kita menerima tamu dari luar, misalnya ada sekolah A pengen bergabung, ada kampus A pengen bergabung, atau pas kita berkegiatan itu tiba-tiba ada satu keluarga nih datang, Mas mau ikut dong ini untuk petik sampah, kita terima gitu. Jadi kita tidak tertutup untuk orang gitu, untuk orang datang untuk ikut setiap minggunya. Iya. Jadi menarik juga nanti Mas, mungkin bisa diatur kerjasamanya dengan sekolah kami Mas.
betul. Mungkin Lebih tepatnya JOC 65. tidak pernah mengeksklusifkan diri. Tidak pernah mengeksklusifkan diri, Mas. Tidak pernah. Karena Ya. kalau kita mengeksklusifkan diri, message atau edukasi yang pengen kita sampaikan ke orang banyak itu nggak akan nyampe. Nanti orang akan merasa bahwa, oh ya eksklusif banget ya, kita nggak bisa masuk, kita nggak bisa hadir. Makanya biasanya kalau JOC mau berkegiatan, 2-3 hari, bahkan dari seminggu sebelumnya kita sudah langsung bikin pengumuman atau lewat Instagram, atau 2-3 hari sebelum hari H di Instagram kita udah langsung launching di postingan di Instagram kita bahwa JOC akan melakukan kegiatan petik sampah. Silakan kalau yang mau ikut bergabung langsung datang saja, atau kontak person langsung ke Mas Faiz, kontak person yang langsung nomor WA Mas Faiz untuk ikut bergabung. Makanya tiba-tiba tahu-tahu ada yang datang aja. Bahkan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mengirimkan pegawainya dan ikut bergabung. Salah satu, mungkin saya nggak perlu sebut secara ini ya nama perusahaannya, adalah salah satu brand produk yang dia ikut karyawannya itu sekitar sampai 20-30 orang ya Mas Faiz ya, ikut berkegiatan di kegiatan petik sampahnya JOC. Bahkan ada yang salah satu perusahaan penerbangan dari Jepang itu juga mengadakan di Bandara Soekarno-Hatta loh, di Aksara. Itu mereka mengundang kita untuk di sana, sampai bela-belain kita ke Bandara Soekarno-Hatta, berkegiatan di sana, dan mereka melibatkan karyawannya. Dari situ kita juga mengajak bahwa karyawan atau dari perusahaan yang mengikut sertakan pegawainya itu belajar, waktu teredukasi. Artinya bareng-bareng yuk kita belajar tentang apa sih arti manajemen sampah dan tanggung jawab dengan sampah itu sendiri. Gitu. Ya, Mas mungkin bisa dikasih tahu akun Instagramnya Mas, biar mungkin penonton nanti follow biar bisa dapat informasi-informasi kalau ada acara-acara. Instagram. Ya, akun Instagram Jakarta channel ya di Jakarta Osoji Club. Kalau ingin lihat kegiatan kita di sana, banyak video yang patut ditonton pokoknya. Yeah. Silakan datang aja, silakan lihat-lihat aja di YouTube kami. Iya. Yeah. Nah mungkin kita sekarang beralih ke, karena ini kan topik utama kita kan pelestarian lingkungan hidup dan kaitannya dengan kehidupan new normal ya Mas. Nah mungkin dari tadi program-program yang dilaksanakan JOC ini kan melibatkan orang banyak ya Mas. Nah ini artinya tidak relate dengan situasi new normal sekarang ya Mas. Nah apakah Jakarta Osoji Club sudah memiliki rencana-rencana dalam mengadaptasi new normal ini Mas? Apakah sudah ada bayangan rencana program ke depannya bagaimana? Ya silakan Mas Faiz dulu sebagai leader JOC-nya. Kami sih memang di new normal juga sudah berbicara dengan Mas Adi dan beberapa rekan-rekan yang lain. Mungkin kayak kita kan sebelum pandemi ini kan kita berkegiatan di Car Free Day. Dan mungkin saja di kehidupan baru atau new normal ini, mungkin saja selama 2020 ini kan kemungkinan ya tidak ada CFD atau apa. Tapi kita tadi saya sudah berbicara dengan Mas Adi dan teman-teman di grup JOC, bagaimana cara kita untuk mengedukasi, misalnya kita bisa mengedukasi orang-orang yang misalnya di pusat-pusat keramaian seperti dekat stasiun atau di sepanjang Sudirman Tamrin itu ada stasiun MRT ya Mas Adi ya. Mungkin betul. Kita bisa beralih edukasi ke dekat-dekat pusat-pusat keramaian yang new normal kan tidak ada pembatasan apa-apa kan, cuman mungkin ada apa ya untuk pemakaian masker atau social distancing gitu aja sih. Kita kedepannya mungkin beralih dari edukasi di CFD ke pusat-pusat keramaian yang di new normal itu akan tetap terlaksana gitu. Dan satu lagi mungkin kita akan perbanyak podcast seperti ini sih. Betul. Tapi ini masih wacana karena selama pandemi ini kita benar-benar off ya Mas Adi ya. Belum ada program ya Mas Adi ya. Iya, betul. Ya, Mas Adi mungkin bisa nambahin. Ya, kalau sedikit saya menambahkan bahwa selama ini kan kegiatan Jakarta Osoji Club atau JOC itu kita memang erat kaitannya dengan kegiatan Car Free Day di Jakarta. Car Free Day
setiap minggu, tapi kita berkegiatan setiap 2 minggu sekali. Nah, pertanyaannya, di normal ini belum ada jaminan apakah Car Free Day apakah Car Free Day akan segera diizinkan kembali seperti tadi sampaikan Mas Faiz. Masih roman-romannya masih tanda tanya nih Car Free Day khususnya. Karena masih lebih kepada ekonomi dulu, apa segala macam aktivitas publik yang sosial yang lebih urgent untuk diaktifkan kembali. Sementara untuk kegiatan Car Free Day masih tanda tanya apakah bisa segera dalam 2-3 bulan ataukah mungkin bisa jadi kita mengantisipasi kegiatan Car Free Day yang sama sekali ditiadakan dulu selama 2020 ini. Ini baru mengandai-andai ya. Kalau seandainya seperti itu, ya JOC sudah harus punya planning bahwa sambil menunggu Car Free Day bisa normal kembali diizinkan, ya kita harus merubah teknisnya, edukasinya seperti apa, petik sampahnya seperti apa tadi sampaikan Mas Faiz. Mungkin kita gerakan jemput bola, kita datang ke MRT tentunya dengan izin yang sesuai dengan new normal yang berlaku. Ada physical distancing, kita menggunakan masker, tidak lagi berjabat tangan langsung untuk sementara atau menggunakan sarung tangan. Mungkin seperti itu, tapi tetap edukasi ini harus berjalan karena whatever apapun yang terjadi, edukasi tentang masalah lingkungan, masalah sampah ini penting, terlebih di kondisi pandemik seperti ini, gitu loh. Iya betul. Jadi mengenai planning program itu masih terus di ini ya Mas ya, masih diskusikan terus agar matang bagaimana rencananya dalam mengadaptasi new normal ini. Ya. Nah, tapi saya termasuk kita nanti akan ke sekolah-sekolah loh, Dek Aksara. Oh, kita gitu. akan coba ya, menawarkan termasuk misalkan ke SMA 65. Nah, kita akan tawarkan ke beberapa SMA silakan yang mau undang JOC untuk hadir ke sekolahnya silakan. Nanti kita buat MOU seperti apa. Kampus-kampus seperti apa karena selama ini sudah berjalan kok. Al-Azhar sudah pernah berapa kali mengundang kita. Kemudian kampus-kampus juga termasuk UI juga sudah pernah mengundang kita. Jadi nggak ada masalah. Itu tinggal kita terapkan aja di dunia normal ini. Yang tadinya kita berkegiatan di Car Free Day, tapi karena Car Free Day-nya masih belum ada kepastian kapan dimulai, ya mungkin kita jemput bola atau mengadakan kegiatan langsung di pusat-pusat edukasi atau di pusat-pusat keramaian di sekolah atau di stasiun atau di terminal atau dimanapun. Itu yang kita lakukan dengan tetap melakukan protokol kesehatan COVID-19 gitu. Oke, baik. Nah, saya mau menanyakan juga karena JOC ini kan benar-benar fokus kepada masalah sampah ya Mas ya. Utamanya kan sampah ya. Nah, apakah sudah ada info yang ditemukan oleh Jakarta OCG Club mengenai new normal ini terhadap penggunaan sampah Mas? Khususnya mungkin sampah plastik ya, atau sampah-sampah yang berbahaya lainnya. Apakah dengan masyarakat lebih cenderung berada di rumah itu penggunaan sampah yang tidak baik itu berkurang Mas? Bagaimana? Oh iya, oke. Saya mulai dulu ya. Kalau masalah sampah ini menarik, masalah dengan pandemik ini. Banyak orang mengatakan bahwa sampah berkurang dong, karena kan aktivitas dibatasi semua, ya kan? Sekolah libur, kantor work from home, hotel sepi tutup, mal-mal tutup, restoran tutup, ya kan? Pasti orang akan berpikir sampah berkurang. Mohon maaf, ternyata sampah itu memang berkurang di situ. Tetapi volumenya tetap menambah, tetap sama. Karena apa? Sampah itu berpindah ke rumah. Bayangin dong, sekian banyak kita ini di Indonesia atau di Jawa atau Jakarta saja. Mayoritas dari sekian juta penduduk DKI itu suka tidak suka, mau tidak mau itu dipaksa harus ada stay at home, beraktivitas mulai sekolah, belajar online, kemudian work from home, semuanya ya Mas Faiz ya. Otomatis semua aktivitas, bahkan jangan salah, belanja online meningkat loh. Saya sendiri belum sempat searching berapa persen peningkatan belanja online, tapi yang jelas selama pandemi COVID-19 ini belanja online luar biasa. Karena memang itu yang sedang kita berubah untuk belanja tadinya kontak fisik, kontak langsung, sekarang harus belanja online. Dan itu sampah online, belanja online itu luar biasa. Itu baru kita bicara belanja online, belum yang sampah-sampah lain ketika kita belanja atau aktivitas semua di rumah, sampah ada menumpuk. Kemarin saya sempat, karena saya lagi di Bogor nih, saya ngekos di Bogor, coba berdialog dengan Kepala Dinas DLH Kota Bogor, dia mengatakan bahwa sampah itu nggak berkurang. Bahkan cenderung meningkat sedikit ada, karena memang aktivitas di rumah. Bayangin hampir 1 juta penduduk Kota Bogor, berapa persennya saja? 46 sampai 60% saja beraktivitas di rumah, itu sampahnya luar biasa di rumah.
Oh iya Mas Adi, satu Termasuk lagi. musik kan di aksara bisa kalkulasi sendiri atau bisa menghitung sendiri sampah di rumah berapa gitu. Iya, betul. Ya, silakan Mas Satu Bayu. lagi Mas Adi, sampah berpindah, sampah medis meningkat. Jauh lebih meningkat karena Nah, itu. penggunaan masker, penggunaan disposable masker, penggunaan alat pelindung diri di rumah sakit itu Iya, betul. meningkat. Ya Mas Faiz, mungkin di diskusi sesi satu ini kita akhiri dulu. Nanti kita akan beralih kepada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah kita tampung dari Instagram, Mas. Nanti Mas Faiz mungkin sebagai leader bisa menjelaskan secara lebih dalam. Untuk nonton YouTube Adiwiyata SMA Negeri 65 Jakarta, ikuti terus kelanjutannya. Terima kasih.